Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2022 Kabupaten Mamuju, gelombang 4 angkatan 11 kelompok 4. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan melakukan podcast diskusi tentang akuntabel dengan tema pelayanan publik, di mana kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Ibu Apoteker Julianti S.Farm, kemudian kedua Ibu Sulis Rayuningsi SE, ketiga Ibu Sumaya Amin ST, keempat Ibu Ade Sulaj Anira SAK, dan saya sendiri Nurfahmi SKPNS. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan diskusi tentang pelayanan publik. Saya mulai dari Ibu Sumaya Amin untuk menjelaskan tentang bagaimana potret pelayanan publik di Indonesia saat ini. Selanjutnya, saya Sumaya Amin akan menjelaskan mengenai potret pelayanan publik di Indonesia saat ini. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan publik. Kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini masih dirasa kurang, diperparah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengingatkan para birokrasi untuk bekerja lebih profesional lagi. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, silakan untuk Ibu Sulis Rahayu menjelaskan tentang tantangan layanan publik. Saya Sulis Rahayuningsi, saya akan menjelaskan apa saja tantangan layanan publik. Jadi ada beberapa tantangan yang ditenggarai mempengaruhi persepsi masyarakat yang miring tentang pelayanan publik, yaitu diantaranya yang pertama kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Pemerpan Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan. Yang kedua, kurangnya komitmen pihak penyelenggara pelayanan. Perlu upaya keras dari pihak penyelenggara pelayanan untuk menjaga komitmen dalam melakukan pelayanan publik. Tantangan ini tidak statis. Godaan dan mental atau pola pikir pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari lemahnya sektor pengawasan layanan. Yang ketiga, belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai atau minim dari segi skill dalam melakukan layanan publik. 4. Kemauan dan etikat pelaksana yang belum maksimal. Kelima, kurangnya koordinasi internal instansi. 6. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Memang solusi permasalahan ini tidak semudah dalam teori dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri selama ini sudah banyak waktu, tenaga, pikiran, dan upaya yang dilakukan oleh penyedia layanan. Kenyataannya masih tetap diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Sebagai ASN, kita harus ikut berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik. Kita semua harus tegas demi mengatasi tantangan-tantangan dan mendorong perbaikan peningkatan pelayanan publik. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya persilahkan selanjutnya untuk Ibu Juliandri menjelaskan tentang strategi menghadapi hambatan layanan publik. Selanjutnya adalah strategi menghadapi hambatan pelayanan publik. Untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Yang kedua, pengembangan SOP. Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, diperlukan adanya SOP. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas sehingga dapat berjalan secara konsisten.
Yang ketiga, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survei kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Dan yang keempat, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang dapat secara efektif dan efisien mengelola berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Juliandri. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Ade Sulhas menjelaskan tentang layanan yang ideal bagi birokrasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ade Sulhaj Anira. Saya akan menjelaskan mengenai layanan yang ideal bagi birokrasi di Indonesia, yang mana pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak adanya tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, serta ketepatan waktu. Adapun 3 indikator utama dalam mengukur birokrasi yang dinilai baik, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat, free corruption atau bebas KKN yang dapat diukur berdasarkan integritas dan indeks persepsi korupsi masyarakat, serta performance accountability atau akuntabilitas kinerja yang bisa dilihat dari nilai laporan akuntabilitas kinerja dari pemerintah. Baik, itulah podcast diskusi dari kelompok kami dengan tema pelayanan publik. Sekian dan terima kasih.